Data Transfer Workbench ini adalah data migration tool yang sangat lengkap karena selain kita hanya bisa mengimport data, kita juga bisa mengimport transaksi, bahkan kita bisa mengimport setting dengan menggunakan data Transfer Workbench ini. Nah, untuk topik kali ini, untuk kita nanti belajar, saya nanti akan mendemonstrasikan untuk mengimport 3 master utama kita, yaitu Master Chart of Account, lalu Business Pattern Master Data, dan Item Master Data. Oke, data migration tool yang kedua yaitu Data Transfer Workbench atau biasa disingkat DTW. Nah, di sini kita akan coba mengimport Chart of Account ya. Kenapa? Karena ini adalah seperti saya utarakan di pertemuan sebelumnya bahwa Chart of Account adalah master data yang paling utama. Ini harus kita import dahulu sebelum master data yang lain. Oke, tujuan dari unit ini tentunya adalah mengimport chart of account using data transfer workbench ya. Lalu studi kasusnya atau bisnis scenario adalah your customer has given you a spreadsheet with a list of account from the legacy system. Nah, jadi ceritanya studi kasusnya ini klien kita sudah pakai sistem, terlepas sistem apapun ya, dan mampu menghasilkan list of chart of account dalam bentuk spreadsheet ya, misalnya Excel gitu ya. Nah, dan dari spreadsheet ini sudah divalidasi, sudah dicek, sudah direview, ini yang sudah final ya, maka dikatakan bahwa hasil yang sudah di spreadsheet tersebut minta diimport ke dalam SAP Business One. Maka kalau kasusnya seperti itu, kita menggunakan DTW. Nah, contohnya seperti di sini ya. Jadi ada chart of account, nanti akun numbernya berapa, description-nya apa, dan seterusnya ya. Nah, data transfer workbench sebetulnya juga memanfaatkan teknologi Excel ya. Jadi DTW ini sebetulnya software terpisah, software di luar SAP Business One dan harus dijalankan separately ya. Oke, tadi saya sudah singgung bahwa sebetulnya kita tetap memanfaatkan teknologi Excel. Kenapa? Karena semua template DTW itu di-provide oleh SAP dalam bentuk Excel template. Ya, biasa singkatannya adalah XLT, ya, extensionnya. Kalau file Excel kan XLS ya, atau XLXX yang versi baru ya. Nah, itu nanti kita taruh data kita di sana, kita masukkan sesuai dengan format template SAP, nanti menggunakan DI API, yaitu Data Interface API, untuk kita import ke dalam SAP Business One Table atau SAP Business One Database. Ya. Sebetulnya kita juga bisa menggunakan teknologi ODBC, yaitu Open Database Connectivity, ya, dari eksternal database suatu sistem, suatu legacy system. Tapi biasanya saya menghindari teknik-teknik seperti ini. Kenapa? Karena kita juga kan harus tahu struktur database dari si legacy system tersebut. Jadi biasanya saya tidak mau mengambil resiko terlalu tinggi ya untuk connectivity langsung ke database legacy system. Saya hanya minta data tersebut dibuatkan ke dalam Excel. Nah, nanti dari Excel-nya terlepas kami sebagai konsultan yang memasukkan ke dalam template-nya SAP, itu tidak menjadi masalah. Karena kadang kita yang sudah terbiasa atau kita yang tahu template SAP seperti apa. Karena kadang kalau kita kasih template SAP ke klien kita kadang suka bingung ya, bagaimana cara mengisinya. Nah, nanti kalau data sudah tersedia di dalam Microsoft Excel sesuai dengan template dan format yang ditentukan oleh SAP, maka ini pun kita harus save as ya sebagai text file atau CSV file. Nanti baru dipakai software DTW, nanti datanya masuk ke dalam SAP Business One. Nah, template-nya ada di mana, Pak? Nah, dalam unit berikut kita akan membicarakan chart of account. Bagaimana kita mengimport data chart of account ke dalam database SAP Business One. Nah, sebetulnya pada saat Anda sudah kalau menginstal software SAP, biasanya memang direkomendasikan untuk menginstal DTW juga. Ya. Nah, kalau DTW-nya sudah terinstall, sebetulnya di folder Data Transfer Workbench,
Lalu tuh di situ ada template. Ya, template, pilih template lagi. Nah, Anda bisa buka tuh. Ya, kan di dalam hal ini kita akan mengimport chart of account. Carilah folder yang namanya financial. Ya, jadi nanti template pun nanti cari folder financial. Jadi sudah dikelompokkan template-template tersebut sesuai dengan peruntukannya. Kalau memang kita akan mengimport chart of account, which is chart of account adalah bagian dari financial module, kita masuk ke folder financial. Sampelnya pun ada, ya, template samples, ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke folder financial, kita cari yang namanya OACT. Nah, perhatikan, OACT chart of account. OACT pun sebetulnya ini adalah nama table untuk chart of account. Ya, seperti kemarin kita belajar di customization tool, teman-teman kan belajar namanya OPOR, ORDR, OCRD, OQT ya, OQOT, UT, ya, OPCH, OINV dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu table. Nah, kalau kita buka template ini, maka kelihatanlah ada dua baris utama yang mana ini sebagai header dan ini tidak boleh dihapus, ya. Dan saya sangat rekomendasikan setelah Anda buka XLT filenya segera save as, ya. Jangan Anda kutak-atik atau jangan Anda aniaya file XLT-nya karena itu adalah original template-nya. Sebaiknya setelah buka Anda langsung file save as, simpan sebagai XLS. Oke. Nah, kalau sudah, maka Anda akan melihat template-nya kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, jadi importing chart of account, ya, itu sebetulnya makanya dari pembuatan database kemarin, saya sangat merekomendasikan Anda menggunakan user define. Ya. Jangan mengambil template dari lokalisasi negara yang kita pilih. Karena kan kita Indonesia mengikuti lokalisasi AUNZ, yaitu Australia New Zealand. Ya. Nanti kita akan diberikan atau dikasih chart of account sesuai dengan gaya negara Australia New Zealand. Nah, waktu pelajaran minggu lalu, ya, saya mengajarkan Anda untuk memilih chart of account-nya adalah user define, ya. Terutama kan dari kasus ini pun dikatakan bahwa customer kita, klien kita minta kita untuk mengimport chart of account dari legacy system mereka, ya. Artinya kan kita tidak mengacu ke template ke any country, ya. Kita menggunakan benar-benar user defined chart of account, ya. Oke. Nah, itu nanti sebetulnya adalah di tabel OACT. Nah, katakan kita sudah pernah mengimport suatu chart of account ke dalam tabel OACT. Katakan kita pun mau mengupdate, ya, kita juga bisa mengupdate ke tabel OACT tersebut menggunakan data transfer workbench. Jadi DTW bukan hanya mengimport new data, itu juga bisa mengupdate existing chart of account, ya. Karena nanti di dalam DTW pun nanti ada metodenya, apakah add and update atau add saja. Jadi nanti ada pilihannya untuk memberikan keleluasaan kepada kita, apakah kita akan mengimport chart of account baru atau akan kita mengupdate suatu chart of account yang sudah ada di dalam table OACT. Oke, nah template-nya tadi saya sudah katakan namanya biasanya seperti ini sesuai dengan nama tabelnya yaitu OACT chart of account.xlt, ya. Ini adalah Excel template. Nah, kalau Anda buka .xlt ini hasilnya seperti ini. Ada dua baris yang tidak boleh Anda hapus, ya. Kalau Anda mau memasukkan data, Anda memasukkan data start di row ketiga, ya. Kenapa? Karena row 1 ini adalah tempat DI API field name, ya. Ini adalah informasi yang kita kasih tahu ke DI API SAP bahwa ini loh padanan namanya, ini loh nama fieldnya di dalam table database OACT kita, ya. Lalu yang kedua adalah database field name, ya. Nah, ini juga sebetulnya yang lebih make sense ke kita pada saat kita melakukan view system information. Nah, ini kan namanya ini, ya. Ya, ini nama fieldnya sesuai dengan table di OACT. Kalau yang di row 1 itu field name tapi berdasarkan DI API, ya. Kalau yang row kedua itu adalah field name sesuai dengan nama table yang biasa kita lihat di system information, ya.
Nah, 2 baris ini tidak boleh dihapus. Oke. Dan kalau Anda perhatikan, rata-rata masing-masing kolom itu ada kayak ada kotak atau segitiga merahnya tuh ya. Itu artinya apa? Itu adalah komen atau tooltip. Ya, jadi Anda bisa bawa mouse over ke sana, nanti akan dikasih tahu itu nanti isinya apa. Ya. Contoh seperti ini. Ya. Oh, untuk cash account jawabannya itu yes atau no. Nah, langsung dikasih tahu yang boleh diisi adalah Tino dan Ties. Jadi hati-hati banget dalam pengisian ini karena sebetulnya SAP sudah mengasihkan instruksinya. Harus diisi sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Contoh misalnya account currency, itu tipenya string, panjangnya 3 loh. Janganlah Anda masukkan data lebih panjang dari 3. Ya. Ada juga dengan tipenya enumeration seperti tadi, yes atau no. Tapi kita nggak jawab y atau n, tapi T no, T yes. Ya, jadi kita harus memang ikutin aturan mainnya. Agar nanti importnya berhasil. Ya. Nah, jadi kalau Anda mouse over, ini tooltipnya atau komen ini akan muncul. Anda akan diinstruksikan bagaimana cara mengisi kolom-kolom tersebut. Oke. Nah, sebetulnya kolom ini panjang banget. Ya, yang akan menjadi pertanyaan adalah apakah kita harus mengisi semua kolom? Ya, tentu jawabannya tidak. Ya. Yang kita isi adalah field-field yang sifatnya mandatori saja. Ya. Oke, nah sebetulnya untuk manual pengisian data-data yang ada di template ini seperti cash account, default value-nya N, active account yes, dan segala macam, Tino, Ties, ini segala macam, itu sebetulnya ada di help dari si data transfer workbench itu sendiri. Ya, jadi kalau Anda sudah menjalankan data transfer workbench, itu di menu help-nya ada yang namanya database table reference. Ya, jadi Anda bisa melihat, oh kalau field ini tipenya apa, panjangnya berapa, harus diisinya seperti apa. Ya, tapi sebetulnya di sini pun sudah kelihatan. Ya, jadi nggak harus masuk ke sini juga, karena di sini nanti Anda pusing lagi, karena di sini informasinya helpnya banyak banget. Ya. Di sini sebenarnya sudah dipermudah Anda dengan menggunakan komen. Ya. Nah, bahkan saya permudah lagi dengan Anda saya kasih sampel. Ya. Untuk field-field untuk chart of account yang wajib diisi atau yang sifatnya mandatori. Selebihnya dipakai sesuai kebutuhan. Ya. Oke, yang paling penting itu adalah code-nya karena ini adalah yang menjadi primary key. Ya. Ini taruhnya di kolom A ya, chart of account-nya. Ya. Nah, kita kan pakai yang tidak pakai segmentasi ya, jadi kita nggak usah pakai yang format code. Jujur, template untuk yang segmentasi jauh lebih ribet ya. Dan kebetulan di Indonesia rata-rata kita nggak pakai segmentasi, dan kebetulan juga B1 kan untuk UKM ya, rata-rata ya nggak butuh segmentasi ya. Jadi kita nggak usah ngisi format code-nya, langsung aja pakai yang di kolom A ini, yaitu code ACC code. Nah, kolom yang tidak kalah penting yaitu kolom G, yaitu father account. Nah, jadi kalau saya punya suatu account, ini kita tentukan akun ini bapaknya siapa. Nah, jadi nanti secara otomatis kalau kita bilang akun ini bapaknya siapa, otomatis kalau kita nanti susun dia akan membentuk structure. Ya, mau itu chart of account-nya 1 level, 2 level, 3 level, 4 level, silakan. Selama kita kasih tahu ini anaknya si ini si anaknya si ini bapaknya siapa, nah, sebetulnya secara otomatis dia nanti akan membentuk struktur tree yang biasa kita lihat di dalam table chart of account. Ya, namanya father num, ya, father number. Nah, di sini dikatakan if the father account is a drawer, jadi kalau memang kita baru di level 2, level 1-nya kan drawernya ya. Masukkan enter 15 digit number assigned by the system. Nah, nanti Anda juga bisa lihat contoh dari saya. Jadi masing-masing drawer itu punya number dan panjangnya 15 digit khusus buat drawer itu aja. Ya, kenapa 15 digit? Sebetulnya ini untuk mengantisipasi seandainya panjang chart of account kita adalah 15 digit, karena 15 digit adalah yang paling maksimum untuk natural account-nya. Oke. Nah, kalau sudah,
Ya, seperti saya bilang, sebaiknya segera di save as, jangan di save di file XLT tersebut. Karena Anda akan merusak file template tersebut. Ya bukan merusak lah, ngotor-ngotorin gitu ya. Segeralah save as. Ya. Nah, save as-nya saya rekomendasikan pakai TXT yang tab delimited. Meskipun SAP sebetulnya memberikan banyak opsi. Nah, yang pertama adalah menggunakan koma delimited. Ya, which is itu biasanya CSV. Semicolon delimited. Tab delimited. Saya prefer pakai yang atas, yaitu tab delimited. Karena kalau koma delimited, saya khawatir nanti ada data kita yang mengandung unsur koma. Semicolon sebenarnya cenderung aman karena jarang kita memakai data pakai semicolon ya. Semicolon itu titik koma. Ya. Tapi saya kok kecenderungannya tetap pakai yang tab karena hampir tidak pernah kita punya data yang ada unsur karakter tab, ya, tabulasi. Oke, nah kalau kita sudah simpan save as si XLS tadi atau dari XLT tadi ke dalam suatu text file, baik itu CSV, TXT, dan sebagainya, baru file tersebut siap untuk diimport menggunakan DTW. Ya. Nanti kita akan demonstrasikan sama-sama bagaimana mengimport file tersebut menggunakan DTW. Nah, sebetulnya di dalam DTW pun dia nanti mencek field mappingnya. Benar nggak data kita masukkan ini sesuai dengan mapping table yang kita tuju. Misalnya dalam hal ini adalah chart of account, tabelnya kan OACT. Dia sebenarnya akan kasih mapping juga. Oh, kalau masuknya benar, maka kita katakan, oh berarti mapping kita sudah benar. Lalu yang menarik lagi adalah kita bisa merun simulation. Ya, jadi sebelum kita yakin ini datanya benar semua, silahkan jalankan simulation. Ya, jadi kita tahu bahwa data yang kita masukkan ke dalam template sudah benar semua. Kalau sudah no error, baru kita import data tersebut. Kalau sudah kita import, kita verify dengan cara login ke dalam SAP-nya. Kita lihat benar nggak datanya masuk sesuai dengan keinginan kita. Apalagi chart of account kan yang paling penting strukturnya ya. Siapa anak siapa, berapa levelnya. Ya. Kalau memang sudah benar, maka proses import menggunakan DTW atas chart of account kita sudah berhasil. Oke, itu untuk chart of account. Ya, mungkin kita langsung aja karena proses importnya ini sangat cepat sekali. Jadi nanti kita langsung import 3 file tersebut. Berikutnya master yang kedua yang kita bisa import menggunakan DTW, yaitu business partner. Ya. Kenapa chart of account dulu? Karena chart of account adalah master yang paling utama. Ya. Setelah itu baru kita bisa import business partner. Oke, bisnis skenario-nya. You need to import business partner record from a legacy system into a new company. Nah, ceritanya sama nih bahwa kita dikasih data oleh klien kita dari legacy system mereka yang pakai. Ya, ini loh Pak, business partner kita ada di sini semua. Datanya saya sudah kasih Bapak dalam bentuk Excel. Saya sudah pilihin ini yang minta kita import atau masukkan ke dalam database SAP. Ya. The record has been extracted into a spreadsheet. Nah, dikasih dalam bentuk Excel lagi karena memang Excel enak untuk mengolahnya nanti ya. The master data include additional field that has been added as a user defined field. Nah, kalau ada informasi yang ternyata di SAP tidak ada, kita jangan import dulu ya, tapi kita bikinkan dulu UDF-nya. Kalau memang ada table, kita buatkan dulu tab UDT-nya. Baru nanti kita import ke dalam SAP-nya menggunakan DTW. Ya, kemarin kan dikatakan UDF bisa loh diimport pakai DTW, bisa ya. Jadi kita sesuaikan dulu. Jadi sebelum kita import, kita masuk ke SAP-nya dulu. Kan database-nya kemarin kita sudah bikin ya. Lalu kita bikinkan dulu UDF-nya apa nih, nama field-nya apa, kita cocokkan di Excel-nya nanti. Nah, kalau sudah, maka kita siap mengimport data kita ke dalam database SAP, yaitu ke
bisnis partner master data menggunakan DTW. Oke, nah untuk bisnis partner ini template-nya banyak loh, ya. File yang terlibat banyak loh. Kenapa? Karena kan bisnis partner data memang kompleks datanya. Informasinya banyak, ya. Nah, jadi dia pun membentuk suatu tree, ya. Nah, untuk level satunya, untuk level 1 dari si tree bisnis partner master data, nama tabelnya adalah OCRD. Nah, ini parentnya. Ya. Nah, biasanya anak-anaknya itu sesuai dengan tab-tab yang ada di SAP Business One, meskipun nggak semua ya, karena contohnya tab yang di general itu masih masuk ke OCRD. Nah, tapi tenang kok, di sini sudah clear banget dikasih tahu ya. Contohnya OCPR itu adalah contact person. Nah, kalau Anda mau menginput bisnis partner beserta contact personnya, silakan. Berarti Anda juga siapkan atau buka template untuk contact person, template, bank account, address, payment method, discount group, dan seterusnya. Semua sebetulnya sudah di-provide secara lengkap di folder template tadi. Nah, kembali lagi kita sesuaikan pemakaiannya dengan data yang customer atau klien kita kasih. Kalau memang di tempat mereka nggak ada, ya jangan dipaksakan juga karena ini sifatnya opsional. Yang paling penting adalah OCRD-nya sebagai parent. Oke, nah kalau sudah kita masuk lagi ke folder template, kita buka, kita cari folder yang namanya business partner, karena kan kalau tadi chart of account kan masuk ke folder financial ya. Nah, kalau business partner biasanya nama foldernya adalah business partner. Kita carilah template sesuai dengan namanya, yaitu OCRD businesspartner.xlt, kita buka. Oke, maka sama filenya ya, kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat nih, ngintip gimana cara nginputnya, karena memang kadang cara nginputnya agak sedikit aneh ya. Contoh tadi yes no aja tulisannya T yes T no ya. Kayak di sini dikatakan card type C customer, C supplier. Nah, kan itu kan sesuatu yang harus kita follow, kita harus ngikutin ya. Nah, mungkin yang paling penting ini nih, seandainya kita punya customer group ya. Di sini kan customer groupnya isinya angka nih 102, 106. Nah, kita ngintip dulu ke table OCRG. Nah, artinya apa? Business partner ini sangat dependent dengan OCRG, yaitu customer group. Jadi sebelum ini kita bisa import, kita seyogyanya bikin dulu customer group. Ya. Nah, itu part yang kemarin teman-teman bikin. Ya, yang saya minta untuk segera dilengkapilah selengkap-lengkapnya pada saat topik Express Configuration Wizard. Ya, pasti di situ salah satunya adalah Anda diminta bikin BP group kan. Nah, kalau memang Anda nanti memasukkan BP group, disesuaikan namanya. Ya, di sini grup code-nya diintipin dulu ke table OCRG. Oh, kalau grup ini angkanya berapa? Nah, kadang kan aturan-aturan seperti ini kan tersirat ya, tidak tersurat. Ya, tersurat juga sih sebetulnya ya di dalam help-nya ya. Tapi kalau untuk konsultan baru ini kan tersirat ya. Hanya senior konsultan dan Tuhan yang tahu cara ngisinya ini, ya kan? Bagaimana saya tahu Pak isinya seperti ini, ya kan? Oke, nah sebetulnya sudah dikasih panduan sebetulnya ya. Tinggal kita adalah rajin membaca dan minum Milo setiap hari, ya. Oke, nah kalau memang ada anaknya, seperti di sini kan ada kontak employee nih, OCPR ya. Nah, yang penting Anda samakan saja card code-nya sebagai parent key-nya. Misalnya ini adalah contact employee untuk si C001 yaitu DL Logistik, maka parent key-nya kita isi C001 sebanyak 3 misalnya, ya kan? Berarti ini adalah contact employee untuk si C001. Cara nginputnya seperti itu aja. Cukup kita sebutkan parent-nya siapa. Selebihnya ikutin sesuai dengan template. Ya. Syaratnya itu aja. Begitu juga dengan anak-anak yang lain ya. Seandainya nih ada CRD1 yaitu kan business partner address 1 ya. Ship to bill to. Nah, ini juga kita harus hati-hati nih pemilihannya ya. Kata-katanya harus exact nih CRD1 nih, hati-hati.
Ya. Nah, parent key-nya aja yang disebut bahwa ini adalah build to dan ship to, alternative ship to untuk si C001. Ya. Nama template-nya CLD1 yaitu Business Partner Address. Oke, nah ini sebetulnya tinggal lihat aja di template-nya kelihatan semua atau kita ngintip. Ya, ngintip lagi pakai teknik view system information yang kemarin. Ini informationnya disimpan di table apa? CLD1, ya sudah, buka template-nya CLD1. Ya. Nah, kalau kita ingin mengupdate, karena kan seperti tadi saya katakan, DTW itu bukan hanya untuk meng-add data, tapi juga bisa mengupdate. Nah, pada saat kalau kita meng-add data, kita line num-nya kita tidak cenderung isi, kosongin aja. Kenapa? Karena nanti otomatis dia akan membentuk nomor urut. Ya, ini line number berapa. Tapi kalau kita ingin mengupdate, ya, mengupdate suatu data yang sudah pernah masuk ke dalam SAP dan kita masih tetap menggunakan DTW, Anda harus tahu posisi dia baris berapa. Ya. Jadi Anda sebut, ya, oh si ini nomor 1, sini nomor 2. Dan perhatikan gaya SAP. SAP selalu -1, ya. Line num 0 itu maksudnya adalah 1 maksudnya. Jadi selalu -1. Ya. Jadi harap berhati-hati. Oke, berikutnya kalau mau mengimport user defined field. Nah, biasanya kalau Anda mau mengimport user defined field terhadap suatu data di SAP, misalnya dalam hal ini misalnya apa ini OCLD lah ya, business partner ya. Yang kemarin nih USO sama U level kan, ya kan? Nah, itu taruhnya di kolom paling terakhir. Ya, misalnya kolom terakhir dari template OCLD kita adalah kolom HI. Ya, bukan HJ ya, karena HJ ini ada UTES nih, berarti ini UDF juga nih, ya. Katakan HI ya. Maka kita tambahkan di kolom setelah HI, yaitu HJ, HK, dan HL. Perhatikan nama fieldnya. Ya. Nama fieldnya itu sesuai dengan konsensus kita di awal pada saat kita belajar UDF. Yaitu kalau UDF selalu dikasih U underscore. Ya. Nah, ini tinggal kita samakan aja. Kalau U source, U level, ya U level. Lalu kita masukin isinya apa. Oke. Oke, itu untuk mengimport bisnis partner. Item master data dan quantity. Nah, untuk quantity sebetulnya saya katakan ini part of the opening balance sebetulnya ya. Jadi mungkin kita coba nanti kita lihat, kita fokus ke item master data dulu. Oke, berarti kalau kita runut, kita sudah berhasil mengimport 2 ya. Pertama chart of account, lalu business partner. Ya. Yang ketiga, item yang ketiga yaitu item master data. Ya. Dan price list juga sebenarnya bisa kita import. Ya, kalau untuk initial quantity ini sebetulnya part of opening balance ya. Karena kan kalau kita sudah mengimport barang, stoknya berapa, itu sebetulnya adalah opening balance. Ya. Oke, bisnis skenario di sini dikatakan ini kebetulan mungkin ini nama PT-nya ya. BC Bubbles produce its own range of herbal cosmetic and lotion. You need to migrate their item master data and price from the legacy system. Sama nih ya, dia tetap ngambil data dari sistem legacy mereka, sistem lama mereka. Before go live, nah perhatikan, before go live, the initial quantity and cost need to be entered as opening balance. Nah betul kan, in the new system. Item are managed with batch. Nah ini berarti silakan Anda ngimportnya menggunakan data transfer workbench. Kita ngomongin item master data dulu. Item master data itu nama tabelnya, itu namanya adalah OITM. Ya. Sama OITM pun mirip seperti business partner master data yaitu OCLD di mana mereka memiliki anak. Ya. Karena kalau kita buka item master data pun anak-anaknya banyak. Ya, anak-anaknya diwakili dalam tab-tab tersebut ya, tab purchasing, tab sales, tab warehouse dan sebagainya. Nah, ini pun sama. Ya, untuk item price itu disimpannya di ITM 1. Warehouse OITW, preferred vendor ITM 2, item cycle count ITW 1 dan seterusnya. Ya, jadi Anda harus ngintip nanti ya anaknya siapa. Sebetulnya di folder template kelihatan kok ada file apa aja,
Berarti itu anak-anaknya si OITM. Sama, template-nya pun sama, nanti disimpan dalam bentuk file yang ekstensinya adalah XLT. Ya, XLT adalah Excel template. Pada saat Anda buka pun bentuknya sama. Ya, 2 baris ini tidak boleh diisi. Data Anda mulai di baris ketiga dan Anda pun harus perhatikan bagaimana cara mengisinya. Oke. Nah, mungkin yang agak sedikit berbahaya untuk item master data adalah dikatakan many of the item field have default value from the system or from the configuration, for example general setting. Ya, contoh di sini yang paling nyata ini adalah item group. Ya, sama seperti BP group lah. Jadi sebelum kita bisa mengimport OITM, kalau memang kita mau masuk ke dalam spesifik group, nah berarti kan at least item groupnya Anda harus sudah bikin dulu. Ya, nah kalau Anda sudah bikin dulu, Anda intip dulu, ya, nama grup ini. Code-nya berapa? Karena yang dimasukin sini adalah code-nya 105, tidak mewakili namanya. Ya. Juga banyak isian-isian yang isinya adalah spesifik. Ya. Jadi Anda harus rajin-rajin klik di tooltip ya, mouse over di tooltip. Nanti ini harus isinya seperti apa? Contoh TS, Tino, TS, isinya seperti itu. Ya. Nah, ini cara ngintipnya yang tadi ya. Jadi sebetulnya di software data transfer workbench di menu help-nya itu ada namanya database table reference. Itu mereferensikan item code tipenya apa, panjangnya berapa, in case memang Anda pengen lihat ya maksimum panjangnya berapa. Ya, ini dikasih informasi yang secara lengkap dan menyeluruh. Tapi kalau Anda mau ngintip satu-satu, tetap Anda bisa gunakan sistem information tersebut. Lalu berikutnya yang ini nih, item group code nih yang isinya tadi 105. Nah, itu sebetulnya melekat ke OITB. Ya. Defaultnya 100. Jadi kalau memang kita nggak tahu atau mereka belum mau pakai item group, ya isinya 100 aja, itu adalah default value-nya. Ya. Customer group adanya di OARG, FAT group, OVTG, banyak banget ya table reference-nya atau link tablenya dari suatu master. Ya, tapi nggak usah pusing dulu, nanti saya kasih sampel yang sederhana, yang penting berhasil masuk dulu. Ya, untuk tingkat advance-nya Anda bisa coba-coba dan kembali lagi jam terbang bicara. Ya. Oke, untuk pengisian anaknya pun sama. Contohnya kita mau memasukkan item price ya. Itu kan tadi dikatakan nama tabelnya ITM1. Berarti Anda buka aja file XLT yang namanya ITM1 item price. Ya, di sini cara ngisinya pun sama. Yang penting adalah parent key-nya. Ini item price untuk barang apa? Price list-nya ada berapa? Harganya berapa? Mata uangnya apa? Beres ya. Nah, ini Anda harus ngintip dulu. Nah, kembali lagi, item price melekat dengan price list. Jadi artinya ini nggak akan Anda bisa import kalau Anda belum bikin price list. Nah, ini ya yang saya maksud dengan settingan yang dependensi satu dengan yang lain. Bikin dulu price listnya ada berapa. Nah, kalau sudah, Anda bisa ngintip ini price list nomor berapa. Wah, taunya dari mana Pak ini price list best price nomor 1, diskon purchase price nomor 2 dan sebagainya. Nah, price list ini pun disimpan dalam satu table. Nah, namanya OPLN. Anda query dulu ke sana. Makanya Anda harus bisa query ya, supaya bisa ngintip dulu ya. Ini isinya apa, code-nya berapa. Kalau enggak, Anda kan nggak tahu kalau itu price list nomor 1, price list nomor 2 dan sebagainya. Ya kan? Sama kalau untuk update pun, kalau Anda kalau ini kan import baru ya. Kalau Anda mau update, Anda harus spesifik kasih tahu ini line nomor berapa. Ya, kembali lagi, kalau untuk line number SAP gayanya adalah -1 ya. Jadi sini dikatakan to update a price in the price list, enter the price list as an integer in the line num. Nah, ini price list nomor berapa? Leave the price list column empty. Nah, ininya kalau kosongin aja ya. Yang penting line numnya. Ya. Berarti ini maksudnya adalah price list nomor 1, price list nomor 2, price list nomor 3. Ya. Oke, seandainya pun Anda mau mengimport anaknya, yaitu si OITW ya, warehouse. Ya. Misalnya Anda mau mengisi minimum inventory-nya dan segala macam ya.
Ini warehouse info ya. Nah, jadi Anda bisa mengimport yang namanya OITW. Nah, tapi sekali lagi, ya, OITW pun Anda bisa import kalau master warehouse-nya Anda sudah bikin dulu. Ya, makanya kemarin semaksimal mungkin saya minta Anda pada saat melakukan Express Configuration Wizard buat data selengkap-lengkapnya. Ya kalau enggak, nanti kalau kita nanti coba, pasti banyak data yang Anda harus akan bikin secara manual. Ya. Nah, sama untuk OITM pun sama ya. Kalau kita mau mengimport user defined field, Anda taruh di kolom paling terakhir. Misalnya kolom terakhirnya adalah kolom GR, maka kita taruh di kolom GS, GT, dan GU misalnya. Kalau kita punya 3 UDF. Namanya pun kita sesuaikan dengan nama UDF kita. Kalau namanya adalah label, maka pasang U underscore label dan seterusnya. Nah ini dikatakan, preparation. Before you import item master data, create item group, warehouse, bin location kalau memang ada bin location, price list, manufacturer, ya. Master data for preferred vendor. Ini kalau memang Anda mau mengimport preferred vendornya, ya. Jadi business partnernya pun harus Anda bikin dulu. Makanya business partner tadi urutannya kedua, ya. Baru item master data. Jadi kan vendornya harus ada dulu, berarti kan BP-nya harus ada dulu, baru kita bisa mengimport master data preferred vendor. Ya. Nah ini yang Anda harus siapkan sebelum Anda bisa mengimport item master data. Oke, jadi dari sini kita bukalah si template tadi. Nah mudah-mudahan, saya nggak tahu nih, di VM Anda apakah ada Excel. Ya. Saya juga nggak tahu nih, saya punya Excel nggak ya, jangan-jangan larinya ke ininya. Tapi sebenarnya kalau dibuka sama lah. Ya, sama seperti yang ada di slide ya, karena saya juga ini berupa VM. Wah kayaknya nggak kebuka, bukannya ke induknya tuh kan, benar, bukannya ke Apple saya. Nah ini template-nya kalau dibuka seperti ini ya. Jadi kalau Anda mouse over, nah tuh tooltipnya kelihatan tuh, BP code tipenya string, panjangnya 15. Nah janganlah kau nekat masukkan 20 karakter masuk sini, dipotong lah itu nanti sama DTW ya. Card name tipenya string, panjang 100. Card type. Nah, langsung dia kasih arahan tuh. Isinya harus C customer karena ini tipenya adalah enumerated. Ya. C customer, C supplier, C lead. Perhatikan. C lead kalau lead ya. Group code. Nah, related table dengan OCRG, panjangnya 6. Tipenya adalah long. Nah, dikasih tahu kok di sini semua. Jadi sebenarnya kita bisa ngintip dulu ini harus diisi seperti apa. Oke. Yaitu ada DTW COA, TXT, DTW BP inbar, TXT, DTW item untuk VSR, TXT. Nah sekarang saya mau mendemonstrasikan data transfer workbench atau DTW. Ya. Nah cara menjalankannya bagaimana? Anda search aja. Lalu ketik data transfer. Nah, biasanya ada dua pilihan nih, ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Nah, kalau bisa Anda pilih yang 32 bit. Kecuali Anda cuma ada satu ya, yang 64 bit ya mau nggak mau. Ya. Karena yang 32 bit jauh lebih stabil. Lalu kalau bisa jangan langsung diklik, Anda klik kanan dulu, lalu pilih Run as Administrator. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang DTW ini suka aneh-aneh ya. Kalau kita nggak run sebagai administrator, dia loginnya suka bermasalah. Ya. Kalau sudah, dia akan loading, akan memanggil atau meloading semua company database yang ada di MS SQL kita, yang ada di server kita. Oke, nah perhatikan, angin galau ada nggak? Ada kan? Nah maka saya akan login sebagai angin galau. Passwordnya apa? Password yang tadi, yang manager, passwordnya yang tadi kita bikin. Kalau saya 123456, lalu oke. Oke, nah kalau sudah berhasil login, Anda perhatikan status kita adalah connected ya, dan ini adalah nama database-nya. Nah kita coba maximize. Sekarang kita coba mau mengimport
ketiga master data yang saya sudah kirim lewat email. Ya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita tekan tombol import. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kita mau import setup atau konfigurasi, master data atau transaksi. Jadi perhatikan DTW ini komplit banget untuk sebagai data migration tool. Kita bisa import migrasi konfigurasi, kita bisa import master, dan kita bisa import bahkan transaksi. Ya. Nah, karena kita akan mengimport master data yaitu chart of account, business partner, dan item master, kita pilih yang kedua yaitu master data. Nah, karena kita adalah baru, kita pilih add new data. Oke, seperti saya utarakan di teorinya, master data yang paling utama adalah chart of account. Jadi kita import chart of account dulu. Jadi chart of account ada di modul apa? Financial. Lalu pilih chart of account. Oke, lalu next. Nah, perhatikan, chart of account itu independent table. Dia berdiri sendiri. Nama tabelnya adalah OACT. Oke. Lalu file yang saya kasih ke Anda itu adalah TXT dan tab delimited. Jadi formatnya pilih yang ini. TXT tab delimited, jangan yang lain. Jangan yang CSV, yang koma delimited sama yang semicolon delimited. Apalagi ODBC, jangan. Pilih yang TXT tab delimited. Oke, kalau sudah, filenya ada di mana? Klik kotak yang ada titik 3-nya ini. Nah, file yang tadi yang saya sudah email, silakan Anda pilih ada di folder mana. Ya, kalau untuk chart of account itu namanya DTW COA. Oke, lalu open. Maka filenya sudah kepilih. Oke, kalau sudah, next. Nah, perhatikan. Ini kolom yang saya isi. Saya cuma isi 7 kolom. Padahal kan kalau Anda buka template-nya di dalam folder data transfer workbench, OACT itu field-nya banyak banget. Ya. Jadi inilah kolomnya. Nah, kalau Anda pengen lihat source datanya, klik di source data. Target data jangan diklik ya, itu akan lama sekali. Ya, target data jangan diklik. Ini nanti prosesnya lama, bahkan kemungkinan DTW Anda hang. Ya. Perhatikan ini yang saya import, ada 7 kolom. Sudah benar belum? Code-nya ini, father account-nya ini, name-nya ini, account currency-nya perhatikan, saya pakai RP. Makanya tadi untuk penambahan currency, terpaksa saya pakai RP. Ya. Dan sebagainya. Ini Anda terima dulu aja ya. Ini kurang lebih yang data yang saya sudah buatkan. Lalu saya next. Nah, pada saat mau import, Anda mau apa nih? Ignore dulu kalau salah 10, ignore error atau apa. Nah, nggak usah penting yang ini. Kenapa? Karena di bawah ada tombol yang namanya Run Simulation. Jadi kita bisa simulasi dulu. Ya, Anda mau pilih yang mana aja sama aja. Atau kita simulasi doang. Ya, saya pilih tombol Run Simulation. Sepertinya lancar jaya. Oke, selesai, no error. Berarti data saya oke, importnya oke. Nah, ini lognya. Ya, yang sudah berhasil diimport. Nah, kalau sudah saya close saja. Berarti simulasinya sudah oke, seharusnya sudah oke importnya. Berarti saya tekan tombol next saja. Nah, kalau sudah, berarti saya langsung tekan tombol import. So far so good. Selesai, no error. Oke, finish. Maka chart of account kita sudah masuk ke dalam SAP Business One. Gimana cara ngeceknya? Oke, saya log off. Lalu saya tutup DTW saya nyalakan SAP-nya lagi. Nah, kalau bisa selama proses import, SAP-nya mati ya, keluar. Jangan login ke database yang sedang Anda import. Ya. Oke, saya masuk ke angin galau. Usernya adalah manager, passwordnya adalah Stuagapatmanem. Lalu saya oke. Oke, untuk mengecek apakah chart of account saya sudah masuk, ini jangan di show aja, tutup. Apakah master chart of account saya sudah masuk? Masuk ke modul financial, pilih chart of account. Nah, ini dia COA saya. Sudah masuk ya. Awalnya kan blank. Oke, pala 1, pala 2, pala 4, pala 5, pala 6,
semua sudah masuk. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mengimport master yang kedua, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan, ya. Karena import master data yang kedua adalah business partner, ya. Masih ingat topik control account? Ya. Nah, control account menjadi penting di situ, ya. Maka saya harus masuk ke chart of account, saya harus men-setting control account saya. Masih ingat control account berhubungan dengan siapa? Dengan vendor dan customer, yaitu di akun piutang usaha. Ini saya harus centang control account, lalu saya update. Lalu yang berhubungan dengan vendor, yaitu di liability, yaitu di hutang dagang. Ini juga harus saya set sebagai control account. Lalu update. Itu langkah pertama ya. Jadi masuk ke chart of account, setting control account-nya, yaitu di hutang dagang sama di piutang dagang. Oke, kalau sudah oke. Lalu saya masuk ke GL account determination, yaitu ada di administration, setup, financial, GL account determination, GL account determination. Ya. Nah, di sales general domestic account receivable-nya ini harus saya set si piutang usaha tadi. Kenapa dia bisa muncul piutang usaha di sini? Karena tadi saya sudah set sebagai control account. Oke, cukup satu aja. Purchasing juga sama, di tab general, pilih domestic account payable-nya. Pilih yang hutang dagang tadi. Kalau sudah, saya update. Sudah selesai. Maka langkah berikutnya kita akan mencoba import business partner master data. Oke, sekarang saya tutup SAP-nya. Saya jalankan lagi di TW-nya. Klik kanan, run as administrator. Oke, login lagi sebagai angin galau. Lalu login. Oke, berhasil. Coba saya maximize. Saya tekan tombol import lagi. Pilih master data. Next. Add new data. Next. Nah, di sini saya pilihnya adalah business partner, yaitu business partner master data. Next. Nah, perhatikan. Seperti di slide, business partner ini tidak berdiri sendiri, dia punya anak, ya. Ada OCPR, OLD1, CLD1 dan seterusnya. Tapi dalam hal ini saya cuma mau contohkan import bapaknya saja. Bapaknya saja yaitu si OCLD. Ya, sama, ini pilihnya tab delimited, pilih business partner, klik di kotak tiganya ini. Pilih yang ODTW BP. Oke, open. Lalu next. Perhatikan saya cuma isi 5 kolom. Cukup. Ya. Lalu saya cek source datanya. Nah, ini juga sama, saya pakai RP ya. Mudah-mudahan tadi saya RP-nya kecil, mudah-mudahan tidak masalah. Kalau masalah nanti kita harus rubah. Oke, ini source datanya. Kalau sudah, next. Run simulation. Nah, rupanya nggak masalah. Sukses. Oke, berarti simulasi udah oke. Ini lognya, kita langsung next, lalu import. Selesai. Ya, kalau mau cek lagi silakan Anda login ke SAP-nya, lalu Anda cek BP-nya. Tapi saya langsung aja coba import item master data ya, biar sekalian ya ngeceknya ya. Saya import lagi, master data, next, add new data, next. Nah, untuk item master data berarti ada di modul mana? Inventory, item master data. Oke, next. Sama, item master data pun anaknya banyak, bapaknya satu, si OITM, anaknya banyak. Ya, tapi saya dalam hal ini saya cuma kasih contoh untuk bapaknya saja, yaitu untuk item master data, yaitu OITM nama tabelnya. Tipe filenya juga sama, TXT yang tab delimited. Lalu saya klik di sini, saya ambil yang DTW item. Oke, lalu open. Lalu saya next. Perhatikan sama, saya cuma ada 5 kolom, ini datanya. Ini data cuma main-main ya. Lalu saya next. Run simulation.
So far so good. Lalu next, import. Selesai. Maka kita sudah berhasil mengimport dua master data yang lain, yaitu business partner master data dan item master data. Kalau sudah, kita log off dari DTW, lalu kita tutup. Kalau sudah, kita jalankan SAP-nya lagi. Login lagi ke PT Angin Galau. Tadi kalau Anda hitung, saya BP ada 20, item ada 20. Oke. Sekarang bagaimana mau ngecek? Ya, mau ngecek benar nggak BP-nya masuk semua? Mau pakai query atau mau langsung ke sini? Silakan. Katakan saya pakai query ya. Query generator. Ya, BP master nama tabelnya apa? OCRD. Ya. Saya pilih semua. Execute. Ya. Coba kita maximize, kita scroll ke bawah. Betul ya, ada 20 ya. Sekarang saya mau ganti, saya mau query ke item master data Pak. Ganti tabelnya. OITM. Execute. Sama, ada 20 juga. Berarti hasil DTW dengan yang masuk ke dalam database SAP sudah sama persis. Itu kalau mau ngecek pakai query. Kalau Anda mau ngecek pakai menu, di sini silakan. Ya. Anda tinggal find, langsung masukkan bintang, enter. Maximize, ada 20 nggak? Ada 20, berarti aman. Oke, kita coba lihat di item master data. Inventory, item master data, find, lalu bintang, enter. Apakah ada 20? Ada 20, berarti aman. Berarti kita sudah berhasil mengimport semua master. Ya, chart of account, business partner, dan item master data. Pertanyaannya adalah, apakah database kita ini sudah bisa dipakai transaksi? Belum bisa. Kenapa? Karena kan GL account documentation ini Anda belum bikin. Nah, saya sudah kasih contekan buat Anda. Ada dua file PNG, namanya AR dan AP. Betul? Di dalam email saya. Nah, itu Anda buka saja. Coba Anda setting seperti ini. Di dalam di dalam GL account determination Anda. Silakan, ini saya kasih contekan for free. Rule-nya nggak usah diabaikan dulu aja rule-nya. Coba bikin yang ini saja. Gambar Anda saya sudah kasih file PNG. Silakan di GL account determination Anda setting seperti ini. Ya, saya kasih hanya dua untuk sales dan purchasing saja. Kalau inventory coba Anda tahu sendiri. Kurang lebih seperti apa. Saya cuma kasih AR dan AP doang. Ini AR-nya, ini AP-nya. Silakan setting seperti ini. Nah, kalau Anda sudah setting seperti ini, seharusnya sudah bisa buat transaksi. Ya. Nah, mungkin untuk yang inventory saya langsung kasih tahu aja ya. Untuk inventory itu Anda settingnya seperti ini. Ya, tab inventory. Ini kan inventory account-nya belum ada. Saya pilih yang karena dia adalah inventory, dia kepala satu, persediaan aja nih, persediaan raw material misalnya. Oke, COGS-nya itu biasanya adalah kepala 5, HPP penjualan. Lalu allocation account itu adalah kepala 2, biasanya good receipt, hutang yang belum diakui. Selebihnya nggak usah, ya. Nanti aja selebihnya. Nah, kalau saya sudah setting ketiga ini, Anda sudah bisa transaksi pembelian dan penjualan. Lalu update. Nah, yang selebihnya sales Anda contek dari PNG yang saya kasih. Ya. Begitu juga dengan AP. AP Anda isi ini sesuai dengan PNG yang saya kasih. Nah, kalau itu sudah Anda isi dengan ini 3 aja, ya, Anda sudah bisa transaksi pembelian dan penjualan.
Silahkan dicoba. Oke. Nah, itu kurang lebih demonstrasi untuk melakukan data transfer workbench dan langsung men-setup GL account determination. Ya, di mana nanti Anda sudah bisa langsung memakai database ini untuk sebagai transaksi. Nah, untuk yang selebihnya silakan Anda coba-coba sendiri, explore sendiri apa efeknya GL account tadi terhadap transaksi yang Anda bikin. Ya. Tapi kalau dengan Anda isi tadi sebetulnya Anda sudah bisa lakukan transaksi pembelian dan penjualan. Oke,